Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan mengadakan persiapan untuk perjamuan kudus besok hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Adapun penjelasan ataupun nasihat persiapan perjamuan kudus yang demikian. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud merayakan perjamuan kudus. Sehubungan dengan itu, saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan apakah kita layak menerima perjamuan kudus tersebut. Sebab firman Allah mengatakan, setiap orang sebelum menerima perjamuan kudus itu hendaklah meneliti dirinya sendiri, apakah dia layak menerima. Sebab barang siapa menerima perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab dengan demikian sudah menganggap enteng tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Karena itu, periksalah dirimu masing-masing apakah kamu telah mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus ini, tetapi janganlah menolak untuk ikut ambil bagian oleh sebab merasa banyak dosa dan pelanggarannya. Tetapi kuatkanlah hatimu sebab Tuhan tidak akan menolak orang-orang berdosa, dan oleh sebab orang berdosa itulah maka ia datang ke dunia ini dan menyerahkan nyawanya ganti dosa yang telah kita lakukan. Sehingga barang siapa datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Dan hendaklah percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tertumpah bagi segala keampunan dosa kita, maka wajiblah kita turut serta merayakan perjamuan kudus ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Oleh sebab itu arahkan hatimu kepada Allah dan muliakanlah Dia. Janganlah terikat kepada roti dan anggur ini, sebab roti yang akan kita makan dalam perjamuan ini hanyalah pertanda kita terima tubuh Kristus yang adalah roti hidup, seperti sabdanya, akulah roti hidup, karena siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35, 46 dan 51. Begitu juga anggur yang kita minum adalah pertanda kita menerima darah Tuhan Yesus Kristus yang telah berkata, minumlah kamu dari semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dimeteraikan, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius pasal 26 ayat 27 dan 28. Jadi, barang siapa makan dan minum dalam perjamuan kudus ini tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus pasal 11 ayat 29. Dan bagi yang ikut dengan setia merayakan perjamuan kudus ini, maka dia telah setia selalu mengakui tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah untuk keampunan dosanya, dan akan menikmati suatu kehidupan kekal seperti sabda Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Allah akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Yohanes 6 ayat
Yohanes pasal 6 ayat 40, ayat 54 dan 56. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk ikut serta dalam perjamuan kudus yang akan kita layankan pada tanggal 11 Juli 2021, yaitu hari Minggu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian pembacaan nasihat dari demikianlah Bapak Ibu sekalian, nasihat perjamuan kudus, persiapan perjamuan kudus yang akan kita lakukan. Untuk itu, untuk mendasari persiapan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan sebagai dasar persiapan kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami seutuhnya untuk menerima perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Itulah sebabnya Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami, supaya kami boleh mengikuti perjamuan kudus dengan sesungguhnya kami telah mempersiapkan diri dan kami dilayakkan oleh Tuhan. Itu bukan karena kekuatan dan perbuatan kami, dan itu semata-mata oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami akan terima firman-Mu pada malam hari ini, sehingga bisa mendasari persiapan kami untuk menerima perjamuan kudus di hari Minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang ingin kami bagikan malam hari ini terambil dari Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaklah kamu, kami ulangi, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang selalu terus rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan kita siap untuk menjadi pelaku firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, sehingga dosa itu berkuasa atas manusia itu. Namun saudara, kalau ada pertanyaan, siapa yang bisa menang atas dosa? Saya kira jawabannya tidak ada seorang pun yang menang atas dosa. Kecuali yang menang atas dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Dosa memang bisa diartikan sebagai perbuatan jahat. Namun banyak manusia yang berusaha untuk menang atas dosa ini melalui perbuatan baik, melalui agama, melalui apa saja yang kita lakukan.
melalui kekuatan kita. Tapi semuanya itu adalah sia-sia. Karena itu, kalau kita mau menang atas dosa, kita harus meyakini bahwa hanya oleh karena iman kita di dalam pribadi Yesus Kristus dan penyerahan hidup kita kepada Kristus dan mau merendahkan diri di atasnya, bahwa kita adalah orang berdosa, kita penuh kelemahan, dan kita menyadari bahwa kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Itulah yang menyebabkan kita menang atas dosa. Rintangan yang paling besar untuk menang di dalam dosa adalah bagaimana manusia itu merasa benar dalam dirinya sendiri dan tidak membutuhkan Tuhan untuk bisa menang atas dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu sekali lagi saya meyakini bahwa kita akan memperoleh kemenangan atas dosa. Itu bukan berdasarkan atas kekuatan kita sendiri, tetapi semata-mata oleh karena Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Hidup kita sudah ada di dalam Kristus. Itu artinya bahwa hidup kita adalah hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita telah mati bagi dosa, dan kata firman Tuhan, kita harus hidup bagi Allah. Kemenangan atas dosa itu artinya bahwa kita harus rela ditegur oleh Tuhan, kita harus rela disucikan oleh Tuhan, bahkan dicondongkan kepada kehendak-Nya. Kiranya persiapan perjamuan kudus ini boleh mendorong kehidupan kita untuk tetap setia dan sungguh-sungguh boleh kita mempercayakan seluruh kehidupan dan penghidupan kita di hadapan Allah. Maka Allah di dalam Roh Kudus senantiasa menolong, membimbing, bahkan menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita menjadi orang yang benar bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena karya Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan sebagai dasar persiapan kita untuk memasuki hari-hari di mana kita akan menerima perjamuan kudus di hari Minggu yang akan datang. Oleh sebab itu, dalam persiapan pada malam hari ini, ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kalau masih ada dosa yang belum diakui, akuilah di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dari segala kejahatan kita. Yang kedua, percayalah bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi yang ketiga adalah berjanjilah di hadapan Tuhan supaya saudara dan saya mampu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Biarlah persiapan ini menjadikan kita, ketika kita boleh menerima perjamuan kudus, sungguh-sungguh kita diberkati oleh Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk persiapan kita pada saat malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas persiapan kami malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memasuki hari-hari di mana kami akan menerima perjamuan kudus di hari Minggu yang akan datang. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa bagi segenap jemaat, kiranya setiap jemaat yang mendengar persiapan malam hari ini, bahkan saat minggu-minggu ini kami boleh mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah yang kudus, yaitu menerima perjamuan kudus karena sakral, sungguh-sungguh diberkati. Kiranya Tuhan persiapkan jemaat Tuhan, baik hati dan pikirannya, supaya segenap jemaat mampu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan telah siap untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap jemaat sekalian di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Siapkan hidup saudara untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.